Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang daftar cek masalah atau yang sering disebut dengan DCM. Presentasi ini dibawa oleh Tridesi Wulandari dan Yuswan Yoga Prakoso dengan dosen pengampu Dr. Bahrudin Al-Habsyi MPD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Darul Ulum Jombang. Sebelumnya, teman-teman pernah dengar nggak sih apa itu DCM? Jika belum, yuk simak penuturan berikut ini. Apakah itu? DCM adalah daftar yang berisi pernyataan-pernyataan yang merupakan masalah yang diasumsikan biasa dialami oleh individu dalam tingkat perkembangan tertentu. DCM ini digunakan untuk mengungkap masalah yang dialami oleh individu dengan cara merangsang atau memancing individu untuk mengutarakan masalah yang pernah atau yang sedang dialaminya. Nah, DCM ini terdiri dari 3 butir pertanyaan yang terbagi dalam 5 bidang. 4 bidang sesuai dengan bidang bimbingan, yakni pribadi, sosial, belajar, dan karir. Beberapa aspek yang ingin diungkap lewat DCM adalah kesehatan, keadaan penghidupan, rekreasi dan hobi, kehidupan keluarga, agama dan moral, kehidupan sosial dan keaktifan berorganisasi, hubungan pribadi, muda-mudi, penyesuaian terhadap sekolah, dan yang terakhir adalah masa depan dan cita-cita pendidikan jabatan. Nah, alasan penggunaan DCM sendiri adalah atas dasar pertimbangan efisien, intensif, validitas, dan reliabilitas. Mengapa efisien? Karena dengan DCM dapat diperoleh banyak data masalah dan kebutuhan siswa dalam waktu yang sangat singkat. Intensif karena datanya diperoleh jauh lebih teliti, mendalam, dan luas. Validitas dan reliabilitas DCM karena individu yang bersangkutan mengecek sendiri masalah yang telah atau sedang dialami. Di samping daftar jumlah item kemungkinan masalah tersedia cukup banyak sehingga individu dapat memilih masalah sesuai dengan dirinya. Berikut cara pengerjaan DCM. Pertama, siswa diminta untuk menuliskan identitasnya secara lengkap sesuai dengan format isian yang telah disediakan dalam lembar jawab DCM. Selanjutnya, siswa dipersilakan untuk membaca item-item yang di dalamnya berisi pernyataan-pernyataan yang mengandung permasalahan yang biasa dialami oleh individu. Setelah itu, siswa diminta menuliskan nomor item pernyataan di lembar jawab jika masalah tersebut sesuai dengan atau pernah dialami. Memotivasi siswa agar dapat mengerjakan dengan jujur dengan memberikan jaminan kerahasiaan atas segala jawaban. Dan waktu yang diberikan pada siswa setara dengan 1 jam pelajaran, yakni sebesar 40 menit. Lantas, apa fungsi dari DCM? Fungsi dari DCM yakni memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah atau sedang dialami untuk mensistematisasi jenis masalah yang ada pada individu agar memudahkan analisa dan sintesa dengan data yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah untuk menyusun program pelayanan konseling agar sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan siswa. Ini merupakan langkah-langkah dalam menganalisis DCM, yaitu menentukan jenjang ranking dengan cara mengurutkan persen topik masalah mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil dan mengkonversikan masalah dari predikat A sampai E. 0% sama dengan A, 1% sampai 10% sama dengan B, 11% sampai 25% sama dengan C, 26% sampai 50% D, 51% sampai 100% itu E. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Agung mengecek 50
butir masalah kesehatan, sedangkan jumlah semua butir topik kesehatan ada 25. Maka presentase masalah kesehatan agung adalah caranya NM per N dikali 100%. NM adalah jumlah butir masalah, yaitu 5, per N adalah jumlah semua butir topik kesehatan yang ada, yaitu 25 dikali 100%. Setelah dihitung hasilnya adalah 20%. Tadi kita sudah belajar tentang jenjang ranking, bahwa 11-25% merupakan kategori C atau cukup. Jadi, predikat hubungan kesehatan agung adalah cukup C. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah analisa secara kelompok. Yang pertama, analisa per butir masalah. Setelah itu menjumlahkan banyaknya siswa yang mempunyai butir masalah yang sama untuk setiap butir. Dan yang terakhir, mencari prosentase masalah dengan cara mencari rasio antara banyaknya siswa yang bermasalah untuk butir tertentu dan jumlah siswa dengan rumus MM per M dikali 100%. MM ini adalah banyaknya responden atau siswa yang bermasalah, dan M adalah banyaknya siswa yang mengerjakan DCM. Nah, sekarang coba kita analisa. 30 orang responden atau siswa bermasalah untuk item nomor 65. Jumlah responden atau peserta berjumlah 120 orang, maka presentasenya adalah dengan rumus tadi MM per M dikali 100%. MM tadi jumlah orang yang bermasalah ada 30 per M jumlah seluruh responden yaitu 120 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi presentasenya adalah 25%. Gampang kan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian daftar cek masalah SMP dan SMA. Jadi, daftar cek masalah ini berisi pernyataan-pernyataan masalah yang biasa atau sedang dialami oleh siswa. Untuk mengetahui daftar cek masalah, kita bisa klik di sini. Nah, daftar cek masalah ini terdiri dari instruksinya, ada 4 instruksi. Teman-teman bisa print out ini semua dan diberikan kepada siswa saat melakukan daftar cek masalah atau DCM, tetapi tidak boleh merubah urutan atau mengganti urutannya karena ini akan berpengaruh kepada penginputan data, begitu. Di sini ada beberapa aspek, ada kesehatan sampai aspek masa depan dan cita-cita jabatan. Semuanya terdiri dari 240 butir pernyataan. Nah, setelah kita mengetahui soalnya, kita perlu mengetahui lembar jawaban DCM. Lembar jawabannya ada 240 soal. Biasanya peserta mengerjakan DCM ini sebanyak atau waktunya itu 40 menit atau setara dengan 1 jam pelajaran gitu. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari daftar cek masalah tadi, tugas kita adalah menginput data. Nah, caranya menginput data adalah di tabulasi hasil. Nah, ini saya sudah input dengan nama Ahmad. Nah, tadi kan ada 240 butir. Nomor 1 sampai 20 ini tentang butir kesehatan. Jadi, teman-teman bisa menginput mana-mana saja nomor yang bermasalah. Nah, Ahmad di sini bermasalah pada nomor 3, 7, 11, 19, 20 dan seterusnya. Nah, jika responden teman-teman ada 150 orang, teman-teman harus mengisi ini
namanya sebanyak 150 orang. Di sini teman-teman butuh ketelitian karena salah menginput nomor saja bisa berpengaruh kepada analisis hasilnya nanti. Nah, setelah kita input, kita klik profil individual untuk mulai menganalisis. Nah, di sini ada analisisnya. Ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ada juga grafiknya, teman-teman. Jadi di sini Ahmad ini mengalami masalah yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain di hubungan pribadi dan sosial. Dengan presentasinya sekian. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa Ahmad ini mengalami masalah di bidang sosial. Jadi dia memerlukan bimbingan dan layanan BK di bidang sosial. Gampang ya teman-teman, cara penginputannya hanya perlu ketelitian saja. Kita sudah bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah tentunya. Nah, bisa klik di sini, tinggal klik saja teman-teman. Jadi sekian sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman semua bisa mempraktekannya di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak manfaat dari sedikit video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.